Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwanullah. Pada kali ini kita akan mulai melihat teks yang berbeda ya dari dunia politik. Sebenarnya sama-sama dari dunia politik, tapi kalau selama ini kita politik di tanah air pada khususnya gitu spesialnya, sekarang kita berbicara politik itu tentang umum yang juga dibicarakan di seluruh dunia, yaitu tentang masalah nasab ya. Nah, masalah nasab ini sebenarnya udah terjadi perdebatan pada zaman-zaman sebelumnya, tapi di sini yang menarik adalah nasab ini akhirnya dibahas dan menjadi perhatian khususnya di Indonesia kita ini. Nah, di sini kita tim Eden Project berusaha seobjektif mungkin, di mana kita tidak ada kepentingan sama sekali. Kami semua tidak ada keturunan dari Kesultanan Banten, tidak ada keturunan dari Wali Songo, tidak ada keturunan dari Yaman juga. Kami bukan Habib, kami juga bukan keturunan dari kedua belah pihak, tidak ada saudara, tidak ada kawan di situ. Dua-duanya kita tidak mengenal. Jadi kita melihat masalah ini seobjektif mungkin karena memang kita tidak punya kepentingan di masalah ini. Nah, tapi yang menariknya kenapa di sini mulai dibahas? Karena ini permasalahannya adalah menyangkut dengan junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, tentu saja kalau misalnya berbicara tentang Rasulullah, maka ini akan menyeret-nyeret kita sebagai umatnya, seluruhan umat muslim seluruh dunia. Kenapa kita tersangkut di situ? Ya karena memang di sini masalahnya adalah masalah nasab. Yang dibicarakan adalah keturunan dari Rasulullah. Nah, keturunan Rasulullah ini tentu saja menarik untuk dibahas, karena kalau memang tidak benar-benar keturunan Rasulullah tapi dia mengakui keturunan Rasulullah, tentu saja mereka berdusta dan tentu saja tindakan kita juga harus hati-hati di sana gitu. Begitu juga dengan sebaliknya. Andaikan memang yang dipermasalahkan itu ternyata keturunan Rasulullah, terus kita udah terlanjur untuk menghardik, kita terlanjur untuk mencela, kita terlanjur untuk menghina, ya tentu saja itu akan melukai dari Rasulullah itu sendiri, melukai dari Nabi kita itu sendiri. Nah, jadi kita harus hati-hati melihat secara terperinci, seobjektif mungkin, sehingga pada akhirnya kita bisa mengetahui mana yang mungkin tidak benar atau salah 100% ya, tapi mendekati itu gitu. Nah, pada sesi ini saya akan membagi menjadi 10 video karena memang durasinya sangat panjang. Nah, jadi nanti di video akhir kita akan bisa menilai siapa yang sepertinya benar dan siapa yang sepertinya salah. Nah, dalam hal ini kita spesial yaitu mengkaji tentang datangnya guru gembul ke Robita Alawiyah yang terjadi pada tanggal 8 September 2024. Nah, sebenarnya yang diundang di sana menurut informasi ya banyak ya. Ada dari Kiai Imaduddin, Roma Irama, dan sebagainya. Kita juga tidak tahu persis. Tapi yang datang hanya guru gembul. Nah, di sini sangat menarik. Guru gembul ini akhirnya berdebat dengan yang ada di sana, yaitu Gus Wafi. Nah, di sana terjadi ya, saya bilang sih memang seru ya. Memang pantas untuk dipelajari. Nah, pada sesi ini, pada video part pertama ini, kita akan melihat perbedaan. Jadi temanya ini berdebat secara ilmiah membahas nasab ya. Nah, di sini kita akan mendengar perbedaan ilmiah menurut Gus Wafi dan apa itu ilmiah menurut guru gembul. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Oke, kalau begitu, jadi ilmiah itu begini Pak Gembul. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Saffaraini, jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara ya. Yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal dalam menangkap sebuah riwayat ataupun yang lain. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi 2. Yang pertama khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Yang kedua adalah khabarun nabi al-muayyad bil mu'jizat, kabar dari nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang terakhir adalah al-aqlu, akal. Itu ilmiah bagi saya. Bagaimana jadi oke, yang dimaksud dengan ilmiah adalah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ngambilnya dari kitab, saya mohon maaf, itu masuk dalam historiografi tradisional, bukan ilmiah sebenarnya, bukan metodologis. Jadi maksudnya gini,
Yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya dia memenuhi syarat metodologis dan sistematika keilmuan. Apa itu sistematika dan metodologi keilmuan? Jadi maksudnya gini, ketika Gus Wafi tadi menyebut satu referensi yang dianggap otoritatif dan itu berasal dari kitab begini dan begitu, itu adalah kitab teologis. Kitab teologis itu didasarkan pada apa? Keimanan. Dan keimanan itu tentu saja tidak bisa disesuaikan secara epistemologis dengan studi akademis apalagi ilmiah. Jadi saya akan tarik ke lebih dasar dulu ya terkait dengan ilmiah itu. Mungkin Pak Gembul bisa menjelaskan Ya, ilmiah versi Pak Gembul. Ya, Monggo. ini ilmiah versi Siap. saya. Jadi Siap. bukan ilmiah versi saya, ini adalah ilmiah konsensus. Jadi yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya sesuai dengan metodologi ilmiah dan disajikan dengan sistematika ilmiah. Apa yang dimaksud dengan metodologi dan sistematika ilmiah? Nah, yang sesuai dengan keilmuan. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah sistem pengetahuan. Jadi saya jelaskan begini ya. Tadi kitab tadi itu masukkannya ke dalam kategori teologis. Kenapa teologis? Karena didasarkannya kepada kepercayaan. Sedangkan ilmiah itu didasarkan pada keilmuan dan pengetahuan. Kepercayaan dengan pengetahuan itu adalah dua hal yang berbeda. Misalkan di sini ada nggak yang tahu ilmu tentang Allah? Gak ada. Yang percaya tentang Allah itu ada banyak di sini. Semua kaum muslimin itu percaya tentang Allah, tetapi tidak memiliki kadar pengetahuan atau ilmu pengetahuan tentang Allah. Bahkan diharamkan untuk mengetahui Allah karena tidak ada metodologinya. Jadi apa bedanya percaya dengan tahu? Coba misalkan di sini ada nggak yang tahu nggak yang dimaksud dengan tahu itu apa? Yang dimaksud, oh saya tahu bahwa Kiai Imad bikin tesis gitu. Nah, yang dimaksud dengan tahu itu apa? Oke, saya jelasin. Yang dimaksud dengan tahu itu adalah penerimaan benak kita terhadap sebuah informasi yang terkonfirmasi secara indrawi. Itu tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi yang dimaksud dengan tahu itu adalah ada informasi dalam benak kita, informasi, dan kita terima informasi itu, tapi dengan konfirmasi secara indrawi. Jadi indrawi kita melihat. Jadi saya tahu di sini ada botol, tidak ada racunnya. Saya tahu bahwa di sini ada botol. Dari mana saya tahu? Apa yang dimaksud dengan tahu? Ada informasi dalam benak saya tentang botol saya dan saya bisa membuktikannya secara indrawi dengan tangan, dengan mata, dengan telinga, dengan lidah dan sebagainya. Itu artinya saya tahu ini. Dan itu berbeda dengan percaya. Misalkan saya jelasin. Gus Wafi, kemarin ada salam dari Pangeran Diponegoro. Kemudian Gus Wafi bilang, oke, titip salam balik. Itu artinya beliau percaya pada saya walaupun tanpa pembuktian indrawi. Oke ya, jadi itu yang dimaksud dengan percaya. Jadi saya percaya kepada Nabi Muhammad SAW bukan gara-gara saya bisa mengindra beliau, tetapi karena saya percaya. Bahkan tanpa indrawi. Jadi ada informasi dalam benak saya terima. Makanya Islam itu pasrah kan? Artinya dengan atau tanpa pembuktian saya pasrah percaya pada sesuatu ini. Gitu. Itulah yang namanya iman. Nah, karena kepercayaan itu tidak didasarkan pada indrawi, ujungnya adalah agama. Sedangkan pengetahuan itu ujungnya adalah ilmiah. Pengetahuan itu setelah kita tahu, kemudian berkolaborasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain menjadi sebuah sistem, maka itu disebut sebagai ilmu. Nah, kajian terkait dengan ilmu disebutnya ilmiah. Gitu. Jadi ketika misalkan kita berbicara tentang nasab, ayo kita bahaskan kesepakatannya ya, kita bahas secara ilmiah dengan metodologi ilmu. Nah, metodologi nasab yang tadi dibahas itu, saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya katakan itu tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, tidak sesuai dengan kaidah akademik. Ya, itulah tadi perdebatan pertama dari Guru Gembul dan Gus Wafi ya. Nah, di sini di awal aja udah bisa dibilang agak sedikit keras, bisa dibilang ngejelimet juga. Karena memang di sini Gus Wafi menyampaikan ilmiah menurut dia adalah berdasarkan apa yang dia pelajari. Karena memang Gus Wafi ini adalah basicnya dari pesantren. Ya tentu saja apapun yang dia serap itu sesuai dengan ilmu apa yang dia pelajari. Nah, berbeda dengan Guru Gembul. Guru Gembul ini kita ketahui dia kalau nggak salah itu dia tidak pernah di pesantren. Dia belajar di umum dan juga dia pernah kuliah di tempat umum gitu. Jadi intinya bukan di keislaman. Jadi ilmu-ilmu apa yang diserap itu semuanya ya tentang umum, bukan tentang agama.
Jadi wajar di sini kalau misalnya guru gembul ini menyampaikan ilmiah menurutnya adalah sesuai dengan versi apa yang dia pelajari, bukan yang Gus Baffi pelajari. Nah, jadi di sini bisa dilihat perbedaannya di saat sama-sama membahas masalah ilmiah, keduanya sudah saling bertentangan. Nah, yang menariknya di sini adalah guru gembul di episode berikutnya dia mengakui bahwa dirinya banyak belajar di internet. Bahkan ilmiah yang dia maksud pun nanti di di part berikutnya itu dia juga mengambil dari internet. Nah, jadi di sini ada perbedaannya. Kalau guru gembul itu belajar dari dunia luar, bukan dari secara langsung atau dari guru langsung gitu loh. Yang guru yang sesuai ahlinya, tapi dia ini belajar secara umum, secara luas. Jadi wajar kalau misalnya dari sini aja udah ada perbedaan ya. Bahkan dalam tema yang pertama ini ilmiah ini itu sudah berbeda. Nah, jadi gimana menurut rekan-rekan semua perbedaan dari ilmiah ini setuju dengan siapa ya? Di sini saya harap semua penonton untuk menontonnya, mengkajinya dan mempelajari seobjektif mungkin. Jadi tidak perlu ke Gus Wafi atau tidak perlu ke guru gembul, tapi murni dengan keilmuan yang ingin kita dapat. Nah, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, untuk sesi berikutnya, untuk part berikutnya silakan nonton. Kalau misalnya memang video ini Anda tonton sebelum ada part-part yang berikutnya, maka saya harapkan untuk runut ya dari part 1 sampai dengan 10 nantinya. Nah, sampai di sini project. Bila memang kami ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.